Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, biologi sebagai sains. Nanti yang dipelajari meliputi peran biologi, objek kajian biologi, ruang lingkup biologi, cabang ilmu biologi, metode ilmiah, kegiatan keselamatan di laboratorium. Untuk kegiatan keselamatan di laboratorium, ini kemarin sudah diwakili dengan video perkenalan laboratorium biologi. Bio, apa itu? Makhluk hidup, logos, ilmu pengetahuan. Jadi biologi itu ilmu yang mempelajari makhluk hidup sekarang dan masa lampau. Manfaatnya, ilmu biologi bermanfaat dalam bidang peternakan untuk menciptakan bibit unggul. Salah satunya dengan inseminasi buatan. Manfaatnya untuk bidang pertanian sama menciptakan bibit unggul, salah satunya adalah metode kultur jaringan. Kemudian bidang kesehatan, vaksin untuk virus, transplantasi organ, bidang industri, salah satunya adalah pembuatan yogurt, dan masih banyak lagi manfaat biologi yang tidak diutarakan di sini. Silakan dibaca sendiri di buku paketnya. Objek kajian biologi yang pertama, Monera. Monera itu terdiri dari bakteri. Jadi objek kajiannya bakteri. Kemudian yang kedua, protista. Protista itu alga dan protozoa. Protozoa itu hewan bersel satu. Kalau alga tumbuhan bersel satu. Yang ketiga, objek yang dipelajari adalah fungi atau jamur. Yang keempat, plantae, nama Indonesianya tumbuhan. Yang kelima, animalia, nama Indonesianya hewan. Kemudian tingkatan organisasi kehidupan dari yang terkecil yaitu sel, unit struktur makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu terbangun atas sel-sel. Yang kedua, jaringan. Sel-sel yang sama jenisnya, dan sama fungsinya itu akan membentuk jaringan. Tingkatan organisasi kehidupan selanjutnya, organ. Organ hati, organ lambung, organ paru. Tingkatan selanjutnya, sistem organ, sistem saraf, sistem otot. Jadi tingkatan organisasi, 1 sel, 2 jaringan, 3 organ, 4 sistem organ, 5 makhluk hidup atau organisme atau individu. 6 itu kumpulan individu sejenis. Jadi karena ini contohnya adalah kumpulan manusia, berarti ini populasi manusia. Kalau ini contohnya misalnya kumpulan kerbau, berarti populasi kerbau gitu ya. Yang ketujuh, komunitas. Komunitas itu kumpulan populasi. Ya, jadi komunitas itu kumpulan populasi. Selanjutnya tingkatannya adalah ekosistem. Ekosistem itu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosfer itu ekosistem yang ada di muka bumi ini, sama biosfer ekosistem yang ada di atmosfer. Jadi kalau tingkatan organisasi kehidupan dari yang terkecil itu sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ membentuk individu, individu sejenis membentuk populasi, kumpulan populasi komunitas, kumpulan populasi yang berinteraksi dengan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem yang ada di
muka bumi disebut biosfer, ekosistem yang ada di atmosfer disebut ekosfer. Selanjutnya cabang ilmu biologi. Jadi biologi itu cabang-cabang tergantung kajiannya. Genetika, ilmu yang mempelajari tentang gen atau sifat keturunan. Sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel ya. Histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Morfologi, ilmu yang mempelajari tentang bentuk tubuh. Anatomi, ilmu mempelajari tentang struktur tubuh. Fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ tubuh. Morfologi ini maksudnya contohnya bentuk kaki, bebek, ayam beda. Terus kalau anatomi, struktur tulangnya. Struktur tulang pada burung sama pada harimau beda. Kalau fisiologi itu fungsi organnya. Organ paru-paru pada burung, pada ikan itu berbeda. Taksonomi itu adalah klasifikasi makhluk hidup. Ekologi, ilmu yang mempelajari ekosistem. Evolusi, ilmu yang mempelajari perubahan makhluk hidup dari sederhana menjadi kompleks. Mikrobiologi, ilmu yang mempelajari mikroba. Mikroba itu artinya makhluk hidup yang tidak dapat dilihat oleh mata, hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Malakologi, ilmu yang mempelajari tentang moluska. Virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Mikologi, ilmu yang mempelajari tentang jamur. Entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung. Mammalogi, ilmu yang mempelajari tentang mamalia. Embriologi, ilmu yang mempelajari perkembangan dari zigot menjadi janin. Algologi, ilmu yang mempelajari tentang alga. Biologi kelautan, ilmu yang mempelajari tentang kelautan. Bioteknologi, ilmu yang mempelajari tentang gabungan teknologi dan biologi, misalnya pembentukan obat, pembentukan vaksin, itu termasuk kategori bioteknologi. Helmintologi, ilmu yang mempelajari tentang cacing. Farmakologi, ilmu yang mempelajari tentang farmasi. Klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim. Ginekologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit-penyakit kelamin. Kerja ilmiah atau metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Jadi masalahnya, suatu penelitian itu dimulai dengan masalah, kemudian masalahnya dirumuskan. Ini sesuai gambarnya, misalnya dari gambarnya, apakah pupuk berpengaruh terhadap kesuburan tanaman, atau apakah pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, itu perumusan masalah. Kemudian selanjutnya membuat hipotesis. Nah, hipotesis itu jawaban sementara atau dugaan sementara diperoleh setelah mengumpulkan data-data. Jadi sebenarnya harusnya setelah merumuskan masalah yang itu mengumpulkan data ya. Setelah membuat masalah itu mengumpulkan data, baru yang ketiga membuat hipotesis. Jadi tanaman subur pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi misalnya. Ya, lanjutnya kemudian melakukan eksperimen. Eksperimen itu untuk menjawab hipotesis maka diperlukan eksperimen. Nah, sebelum melakukan biasanya dilakukan sebuah perencanaan.
alat dan bahannya yang dibutuhkan, termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan. Nah, dalam suatu eksperimen itu harus punya variabel-variabel atau yang mempengaruhi atau objek yang dinilai dalam suatu eksperimen. Misalnya, apakah ada pengaruh dosis pupuk NPK terhadap tanaman jagung? Variabel bebasnya dosis pupuk, karena variabel bebas itu faktor yang dibuat tidak sama. Jadi dosis pupuk. Kemudian variabel terikatnya itu hasil dari variabel bebas. Kan ini kan pengaruh dosis pupuk pada pertumbuhan tanaman. Nah, variabel terikat itu hasil dari variabel bebas ini, si pupuk, dosis pupuk. Berarti dilihat dari apanya? Tinggi tanamannya, cepat lambatnya berbuah, hasil buahnya, berat buahnya. Nah, itu variabel terikat. Kalau variabel kontrol, faktor yang dibuat sama. Misalnya tanaman itu sama-sama disiram sehari 2 kali, sama-sama rumputnya dibuang gitu. Sama ya, seandainya ini diubah pengaruh dosis pupuk terhadap padi. Nah, maka faktor variabel bebasnya itu tetap dosis pupuk, variabel terikatnya tinggi tanaman padi, jumlah panen, jumlah panenan padi. Kemudian variabel kontrolnya antara satu petak dengan petak lainnya itu mendapat air yang sama, sinar matahari yang sama gitu. Kemudian selanjutnya membuat kesimpulan. Kesimpulan itu didapat untuk mendukung hipotesis, apakah hipotesis itu benar atau salah, atau apakah jawaban dugaan sementara itu benar atau salah. Nah, nih, metode ilmiah terdiri dari merumuskan masalah. Sebenarnya sebelum membuat hipotesis ini ada melakukan observasi, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, baru membuat kesimpulan. Itu ini sebenarnya tidak 4 tapi 5 ya. Metode ilmiah itu merumuskan masalah, melakukan observasi, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, membuat kesimpulan. Seorang yang melakukan penelitian harus memiliki sikap ilmiah. Apa itu sikap ilmiah? Berani dan santun mengajukan pertanyaan dan argumen, mengembangkan keingintahuan, peduli terhadap lingkungan, jangan sampai melakukan penelitian yang fungsinya untuk merusak lingkungan. Berpendapat secara ilmiah dan kritis, berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut, bisa bekerja sama, jujur terhadap fakta hasil penelitian atau eksperimen, disiplin dan tekun. Terima kasih.